Program coding ini dia sedang menciptakan 1000 gambar berbeda dari beberapa layer yang udah kalian masukin ini. Kita buat jadi 10.000 yuk. Butuh waktu berapa lama buat ngebentuk 10.000 gambar? Bisa nggak sih buat 10.000 NFT yang berbeda tanpa punya pengetahuan coding sama sekali? Jawabannya bisa. Sekarang saya bakalan nunjukin gimana caranya. Oke, sebelum mulai kita harus nyiapin beberapa bahan atau software yang kita pakai kali ini. Yang pertama itu ada Node.js, kalian bisa download di sini. Nanti link ini saya taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa download dengan gampang. Untuk Node.js ini, kalian tekan di Windows Installer, kalian download aja. Ini lagi download, terus kalian mesti download Visual Studio Code. Oke, di sini kalian download for Windows. Terus yang terakhir, ini coding untuk buat 10.000 NFT-nya. Jadi ini coding yang dibuat sama Hasleaf Art Engine. Jadi dia ngelepas kodenya itu secara gratis. Jadi kita bisa pakai dengan gratis juga. Kalian tekan di bagian pojok sini. Terus kalian download. Jadi di sini ada 3 aplikasi utama yang kita pakai. Yang pertama Node.js, yang kedua Visual Code Studio, yang ketiga itu code-nya yaitu Hasleaf Art Engine. Sekarang kalian pasang dulu. Kalian install dulu kedua aplikasi ini. Pertama kalian install yang ini, Visual Code Studio. Terus kalian install yang Node.js ini. Itu untuk persiapan pertama. Oke, setelah kalian install, kalian persiapkan dulu NFT yang mau kalian pakai, gambarnya maksudnya. Saya udah nyiapin satu gambar yang bakalan saya pakai. Jadi gambarnya itu seperti ini. Kalian harus pisahin. Misalkan kalian buat di Photoshop, kayak saya nih, saya buat di Photoshop. Kalian harus siapin file gambar NFT kalian. Jadi kalian pisahin berdasarkan layernya. Misalkan kalian mau buat NFT yang ada bodinya, terus ada kepalanya, terus matanya beda-beda semua, terus bajunya itu beda-beda semua. Ya kalian pisahin kayak yang saya buat di sini, di Photoshop sini. Pertama kan ada backgroundnya. Di backgroundnya saya pisahin semua. Ada yang gambar dan ada yang warna. Terus setelah itu ada skin atau body ini. Di sini skinnya kalian beda-bedain juga. Terus outfit nih baju-baju. Di sini saya buat hoodie. Terus di sini ada kaos yang isi tulisan, terus ada flanel juga. Semakin banyak, semakin bagus dan semakin unik nanti gambar kalian. Oke, setelah outfit di sini saya buat mouth atau mulut. Di sini mulutnya ada banyak juga. Ada beberapa jenis mulut yang senyum, merengut, terus giginya keluar. Terus setelah mulut itu ada mata. Di mata juga sama. Pokoknya setiap layer itu kalian beda-bedain sesuai dengan karakternya masing-masing. Kayak gitu. Di sini saya buat mata laser juga, ada beberapa. Oke, setelah mata, di sini ada kepala atau topi-topiannya. Jadi di desain NFT saya ini, saya bikin 1 2 3 4 5 6 layer dan rencananya ini mau buat 10.000 NFT. Oke, sekarang kita ekspor dulu gambarnya jadi PNG. Pertama kita pastikan dulu semuanya udah aktif matanya. Setelah itu kalian tekan file. Setelah file kalian tekan export. Terus kalian tekan layer to file. Oke, sudah sampai di sini. Kalian tekan browse untuk pilih tempat penyimpanannya. Di sini kalian pilih tempat penyimpanan. Kita taruh di bahan. Terus buat folder baru. Terus isiin nama gambar export. Oke. Setelah itu kalian tekan OK. Setelah OK, ini kalian hapus saja yang file name prefix itu kalian hapus. Terus ikutin settingannya kayak gini. Include ICC profilnya dihidupin, transparansinya dihidupin, terus yang lainnya dimatiin. Setelah itu kalian tekan run. Setelah run, nanti gambarnya itu bakalan ekspor otomatis. Karena di sini saya udah ngekspor, jadi saya nggak perlu ngekspor lagi. Soalnya hampir 30 menitan buat ngekspor gambar yang lumayan banyak kayak gini. Oke, setelah kalian ekspor gambarnya, ini bagian yang penting lagi. Kalian pisahin sesuai dengan folder layer-layernya ini. Background kalian masukin ke folder background, skin kalian masukin ke folder skin, yang outfit kalian masukin ke folder outfit, seterusnya dan seterusnya. Terus masalah penamaan, nanti kalian bisa ganti namanya sesuai penamaan kalian. Yang kayak gini, misalkan
Saya namain sesuai warna, jadi ada purple kayak gitu. Ini kenapa ada hashtagnya di sini. Oke, jadi ini itu untuk nyeting rarity. Jadi itu untuk nyeting kelangkaan. Semakin besar angkanya, semakin sering gambar itu bakalan keluar. Dan semakin kecil angkanya, semakin jarang gambar itu bakalan keluar. Kayak ini 5, hashtag 5, itu artinya gambar ini cuma punya kemungkinan 5% buat keluar. Terus yang teal atau yang green ini, yang green kan ini 20. Jadi gambar yang green ini punya kemungkinan 20% buat keluar. Jadi semakin kecil angkanya itu semakin rare nanti, semakin rare gambarnya untuk keluar, semakin jarang keluar. Tapi di sini angka yang paling besar saya buat jadi 20%, terus angka yang paling kecil itu saya buat jadi 5%. Yang lainnya tergantung kalian mau buat item itu jadi langka atau enggak. Oke, setelah kalian persiapkan gambarnya seperti ini, terus kalian buka file dari Haslib yang kalian udah download tadi, code-nya V1008 kan tadi udah di-download. Kita buka, terus kita copy ke sini biar nggak nyebar semua. Oke, setelah di-paste, kalian ekspor dulu. Extract here. Oke, setelah itu kalian dapat file yang kayak gini. Nah, ini filenya. Cara bukanya gini. Kalian buka Visual Studio Code. Sekarang kita masuk ke proses nyeting layer sama gambarnya. Setelah kalian buka, kalian tekan file, kalian open folder, dan arahin ke tempat kalian nyimpen code yang tadi. Sini saya nyimpen di picture, NFT, code, terus kalian buka foldernya. Tekan di folder sini, terus kalian tekan select folder. Kalian bisa tekan yes, I trust the author. Setelah sampai sini, kalian tekan layar yang di pojok sini, kalian bisa lihat kan. Terus kalian tekan backgroundnya, kalian pilih untuk di delete. Semua item-item, ini item-item bawaan, jadi kita kan nggak bakal mau pakai item yang ini, ya kita hapus aja. Sekarang kita tekan delete, tekan move to recycle bin. Setelah itu kita import gambar kita ke code yang ini. Oke, ini gambarnya. Kita blok semua, terus kita langsung tarik aja ke bagian layer yang ini. Nah, ini udah masuk semua. Sekarang kita tekan bagian src yang ini. Terus kalian bisa tekan di bagian config.js. Nah, sampai di sini kalian harus sesuaikan urutan layernya sesuai dengan yang kalian buat di Photoshop. Background paling bawah. Jadi di sini itu yang paling bawah ada di paling atas. Jadi background itu ada di layar yang paling belakang kan. Jadi di code-nya ini background-nya itu kita taruh di paling atas. Di sini kita ganti dulu jadi background. Terus layer kedua itu ada skin. Terus layer ketiga itu ada outfit. Terus layer keempat itu ada mood. Oke. Selanjutnya layer kelima itu ada eyes. Terus layer yang paling atas itu ada head. Oke, kebetulan di sini layer saya cuma 5, jadi lebih 1. Kalau lebih kalian bisa langsung tekan delete aja kayak gini. Kalau lebih, kalau kurang gimana? Kalau kurang, kalian copy aja sebutuhnya. Kalian tekan paling, terus kalian paste di situ. Setelah itu kalian ganti aja namanya sesuai dengan layer lanjutannya, kayak gitu. Karena di sini lebih 1, di sini delete aja. Oke. Di sini udah pengaturan urutan layernya. Setelah itu nih kita ganti di bagian Grow Edition Size 2. Di sini tuh ini tuh berapa banyak NFT yang mau kita buat.
Kalau kita tulis 5, dari semua layer yang kita pasang di sini, itu kita cuman bakalan dapat 5 gambar. Kalau kita tulis 50, NFT hasil dari layer-layer ini itu ya 50. Kalau kita tulis 500, ya 500. Jadi biar cepat kita nyoba 1000 gambar aja dulu. Kita tulis 1000. Oh ya, di bagian atas ini lupa loh. Di bagian atas ini itu ada nama dari koleksi kalian. Di sini kalian namain apa? Koleksi saya ini bakalan saya namain Octogos, karena sebetulnya ini gambar hantu tapi lebih mirip ke octopus. Makanya saya namain Octogos. Di deskripsi kalian bisa ganti remember to replace this description. Yang ini kalian ganti sesuai dengan deskripsi NFT kalian. Karena ini cuman contoh, ini bakalan saya isiin ini cuman deskripsi. Oke, karena ini cuman contoh. Setelah kalian rubah urutan layernya sesuai dengan layer yang kalian buat, terus banyaknya NFT yang mau kalian buat, di sini 1000, terus nama NFT kalian, terus deskripsi dari NFT kalian. Terus ini bagian YouTube ini, ya ini kalian bisa hapus aja. Address ini juga bisa kalian hapus. Sebetulnya ini nggak penting sih, nggak dihapus juga nggak masalah sih. Kalau udah seperti ini, kalian tekan simpan. Itu setelah kalian ganti-ganti tulisannya, itu wajib banget kalian buat nyimpen. Setelah kalian simpan, kalian pergi ke menu terminal. Di menu terminal ini kalian tekan new terminal. Oke, udah kayak gini. Kalian tekan npm terus install. npm install. Simpan lagi deh. Terus kalian tekan enter. Kalian tunggu sampai kelar, ini cuman bentar kok. Oke, ini udah kelar. Setelah itu kita bakalan ke langkah inti, yaitu menggenerate atau menciptakan 1000 gambar NFT secara acak. Caranya kalian tekan node, terus kalian spasi, setelah itu index.js. Node index.js. Oke. Setelah itu kalian tekan enter. Nah, ini program coding ini dia sedang menciptakan 1000 gambar berbeda dari beberapa layer yang udah kalian masukin ini. Caranya kita bisa lihat di folder code kalian tadi yang udah kalian ekstrak pertama. Kalian tekan 2 kali, kalian pergi ke folder build, terus ke folder image. Nah, hasilnya itu bakalan keluar di sini. Sesuai dengan banyaknya NFT yang kalian buat tadi. Di sini kan ada 1000, ini baru 138. Jadi kita tungguin aja sampai kelar 1000-1000-nya keluar. Oke, sebelumnya emang penjelasan saya ini mungkin agak susah untuk dimengerti sama beberapa dari kalian. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, tulis aja di komentar, bakalan saya bantu sebisanya ya. Karena saya bukan jago coding juga. Ini tuh hasil dari bertapa di gunung Nyakrasakti, makanya saya bisa pakai kayak ginian. Kalau nggak ya saya bakalan nggak ngerti juga pakai hal kayak gini. Oh ya, buat kalian yang mau tahu lebih jelasnya tentang aplikasi ini atau tentang Haslip tuh kalian bisa ke YouTube-nya Haslip. Di situ tuh sebetulnya dijelaskan secara rinci gimana kalian caranya buat NFT, cara memasarkannya, terus cara nguploadnya, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, di sini itu bahkan ada video tutorial yang sampai 1 jam cara buat NFT dari awal sampai akhir. Kalian bisa belajar aja dari sini untuk yang mau lebih jelasnya. Jadi di sini ada 731 gambar. Oh iya, di updatean baru coding ini jadi kalian bisa ngerubah gambar hasilnya tadi yang kayak seperti ini. Kalian bisa rubah ke pixelate. Jadi ntar kalau ini udah kelar, saya contohin gimana gambarnya yang jadiin pixelate itu. Sekarang kita tunggu dulu sampai 1000.
Oke, di sini udah kelar 1000 gambar dan di sini juga udah keluar semua 1000 gambar. 1000 gambar. Jadi 1000 gambar ini nggak mungkin sama satu sama lain, nggak mungkin sama. Jadi udah pasti beda. Itu bagusnya pakai coding kayak gini. Kalian nggak perlu repot-repot buat ngabisin waktu banyak buat gambar yang satu-satu kan. Jadi kita bisa pakai coding ini untuk mempermudah atau mempercepat kita juga. Oke, sebelum kita ngerubah gambarnya jadi pixelate, kita cek kelangkaannya dulu. Di sini kita bisa langsung ngecek langkaannya dari 1000 gambar ini. Pertama kita ke file readme yang ini, kita geser ke paling bawah. Setelah itu di sini kalian bisa lihat npm run rarity. Ini kalian tekan aja copy. Terus kalian bisa paste di sini. Ini buat ngelihat dari 1000 gambar tuh berapa persen setiap gambar itu keluar. Kita tekan enter buat ngecek dan ternyata salah tekan karena di sini ada garis miringnya. Tekan enter. Oke, ini rarity-nya udah keluar. Jadi di sini kalian bisa cek. Dari background Antartika itu ada 10%. Saya buat jadi 10 hashtag 10 dan yang keluar itu 2% dari 100%. Jadi dari 1000% dari 1000 gambar itu cuman 2% background Antartika ini keluar. Terus ini ada apa merah nih, skin yang warna merah itu change-nya ada 20, tadi hashtag 20 saya tulis, yang muncul itu 7%, kayak gitu. Ini ya berapa persen gambar kita tuh keluar dari 100% itu. Sekarang kita bakalan ngerubah gambar kita tadi yang ini menjadi pixelate. Di sini kalian naik ke atas dikit, terus kalian copy kode yang ini npm run pixelate. Oke, kalian copy. Tapi sebelum itu kalian balik lagi ke file config. Di file config ini mesti kalian setting dulu di bagian sini. Const pixelate format yang bagian yang ini. Rasio 2/128. Semakin besar rasionya, semakin kecil pixelate-nya. Semakin kecil rasionya kayak 2 ini, itu semakin besar pixelate-nya. Kita contohin ya, pakai yang 2. Di sini simpan dulu biar nggak lupa. Kita tekan paste di run npm run pixelate, terus kita tekan enter. Tungguin bentar. Cara ngelihatnya kita tinggal back di folder yang tadi, di folder pixelate yang ini. Nah, ini dia gambarnya. Gambar yang ini itu sama persis sama gambar yang ini, cuman di pixelate kayak gitu. Karena tadi ukuran pixelate-nya 2, jadi pixelate-nya itu jadi segede-gede gini. Nggak kelihatan apa-apa kan gambarnya. Kalau kalian mau buat supaya pixelate-nya itu bisa agak kelihatan dikit, ya kalian turunin atau naikin dikit rasionya. Ya mungkin sekitar 18 mungkin. Setelah kalian rubah, kalian tekan simpan. Setelah itu kalian masukin lagi code-nya yang npm run pixelate. Nah, ini dia yang dengan rasio 18. Kita buka salah satu buat lihat. Rasio 18 tuh masih nggak kelihatan kayak gini. Ya kalau menurut kalian masih kurang, kalian bisa naikin lagi. Atau kalian mau pixelate-nya itu agak besaran lagi, ya kalian bisa turunin lagi rasionya. Kayak gitu. Gimana, gampang kan? Di sini dipakai ginian itu kalian cuman tinggal ngopi-ngopi loh. Kalau kalian bingung, di sini ada file readme. Nah, kalian bisa baca-baca di situ buat nyari tahu. Di sini tuh dijelasin secara lengkap. Terus ada grup-grupnya, di sini kalian bisa masuk lah di YouTube, Discord, di Twitter, di Telegram. Terus di bagian kalau kalian ke bawah lagi tuh di sini dijelasin. Sebetulnya nggak secara rinci, tapi dijelasin tentang code-code-nya yang tadi. Kita buat jadi 10.000 yuk. Coba ya, butuh waktu berapa lama buat ngupload atau ngebentuk 10.000 gambar. Ini 1000 jadi 10, 1, 2, 3, 10.000. Tekan save. Terus note index.ts.
Kita tunggu sampai kelar 10.000 gambar. Ya mungkin sekitar 20 menitan mungkin. Untuk nguploadnya gimana? Kalau secara coding, saya juga sama sekali nggak ngerti karena saya udah belajar nyoba yang dari YouTube-nya Haslif nih. Tapi emang batu sih kalau soal coding-coding, saya juga agak bingung. Kayaknya butuh waktu lebih lama lagi untuk mempelajarinya. Tapi kalau ngupload manual yang pakai bot untuk ke OpenSea itu bisa sih, cuman ya makan waktu lama. Maksudnya untuk ngupload 1000 gambar itu. Nanti di part kedua deh saya ajarin gimana cara nguploadnya, tapi bukan pakai coding, tapi pakai cara manual atau cara otomatis, sorry. Oke, kita tungguin aja nih sampai kelarnya berapa menit kira-kira untuk buat 10.000 gambar. Di sini 478 gambar dan kira-kira udah jalan 5 menit. Jadi kita tambahin 5 menit sama 27. Yaudah, kita tunggu aja sampai kelar. Oh ya, kali aja kalian ada yang mau minat buat ngebeli project ini cuman contoh nih, bakalan saya hapus terus saya buatin cuman 1000 item. Soalnya kalau 10.000 kebanyakan, repot juga nguploadnya kalau 10.000. Kalau manual nggak pakai coding tuh saya bingung juga nguploadnya. Kalau ngupload 10.000 gambar ya repot juga, buang-buang waktu juga kalau ngupload 10.000 gambar. Jadi saya bakalan ngupload 10.000 gambar aja deh dulu. Kalian bisa cek link di deskripsi. Ya kali aja ada yang mau beli kan. Karena bakalan saya jual di OpenSea berapaan ya, 5.000-an aja deh, toh Polygon gratisan. Oh iya, sama satu lagi, ngerubah ukuran, lupa saya jelasin loh. Ngerubah ukuran, nah ngerubah ukuran itu di bagian sini yang conformat di sini. Kalau kalian ini 512 kali 512, yang ini 512 hasilnya tuh nanti bakalan jadi 512 kali 512. Kalau kalian jadiin 1000 kali 1000, widthnya 1000 terus height-nya 1000, nanti dia bakalan jadi 1000 kali 1000 pixel gitu. Kalau kalian mau buat jadi 5000 atau 7000 kali 7000, ya hasil gambarnya itu per gambar nanti bakalan jadi 5000 atau 7000 pixel per sisinya kayak gitu. Oke, jangan lupa subscribe biar ganteng. Oke. Oke, nunggunya lama. Jadi untuk buat 2000 gambar, ini ada 8 menit tambah 5 menit yang tadi, berarti sekitar 13 menit. Untuk 2000 gambar ya, itu sekitar 13 menit. Jadi kalian kalau 10.000 ya kalian kaliin aja. Terus sekali lagi buat yang belum jelas soal video ini, kalian bisa komen di bawah, ntar kalian tanya aja, ntar bakalan saya jawab sebisanya dan setahunya saya ya. Di sini gambar yang udah kita ciptakan itu udah 2150-2150-an gambar, dan satu sama lain itu berbeda semua. Oke, sampai jumpa di cara nguploadnya.